Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa'adbi sayyi'atal hasanata tamfuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Jamaah salat Isya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat kenikmatan untuk bisa kemudian berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semakin hari semakin ditambah pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi MC menyampaikan bahwa banjelan masjid, ban serep nih. Ban serep itu diperlukan kalau pas ban utamanya itu bermasalah. Nah, ban serep baru dipakai. Mudah-mudahan kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal sholat karena kita berkumpul dalam rangka untuk thalabul ilmi. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang mudah-mudahan kesempatan malam hari ini kita bahas dan kita selesaikan, dari sahabat Ibnu Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Ibnu Abbas menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan arbaun. Arbaun itu apa? Sekawan, papat. Kalau orang Lampung bilang opat. Karena saya orang Lampung, Mbak ya. Orang Lampung tapi nggak bisa bahasa Lampung. Tapi kalau orang Lampung ngomong rodok mudeng. Jadi ngapunten kalau misalkan nanti pakai bahasa yang mungkin bahasanya lebih kasar dari bahasanya orang-orang Solo maupun orang Jogja, ya jelas ya. Karena saya bukan keturunan orang Solo dan orang Jogja. Tapi alhamdulillah dapat orang Jawa. Nah, kecampur sidik Pak Ji. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada 4 hal. Kalau 4 hal ini diberikan oleh seorang hamba, man u'tiyahunna, barang siapa yang diberi 4 hal ini, u'tiya khairat dunya wal akhirah, maka sejatinya dia telah diberi kebaikan dunia dan akhirat. Kalau ada pertanyaan, sebenarnya kita hidup di dunia ini mencari kebaikan atau keburukan, Bapak Ibu sekalian? Kebaikan. Semuanya jawab mencari kebaikan. Bahkan mohon maaf, sekalipun mungkin perampok, orang yang pekerjaannya molimo, kalau ditanya janjane jenengan pados napa teng dunia to Mas? Pados kebaikan, saya yakin. Bahkan kalau jenengan tanyakan kepada seorang koruptor, Pak, jenengan korupsi niku nggih napa to? Nggo kebaikan. Kok bisa? Lho nggih to? Mendet duit nggih napa? Nggih kebaikan. Karena ternyata salah satu tas istrinya itu harganya 40 juta. Ibu-ibu gadah tas sing setunggalir gini pun 40 juta. Enten apa mboten, Bu? Mboten nggih. Oh, mboten. Eman-eman nggih. 40 juta nggih tumbas cendol iki selemben mungkin banjir cendol Pak nggih.
Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang hamba itu diberi 4 hal ini, sejatinya dia diberi kebaikan, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama kata beliau, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, beliau menyampaikan yang pertama adalah qalban syakiron. Orang yang diberi hati yang selalu bersyukur. Seorang bapak-bapak diberi istri yang mohon maaf barangkali mungkin secara postur mohon maaf Bu ya, mungkin agak gemuk sedikit lah. Kalau mau bilang gendut kok kayak ini pripun katanya. Agak gemuk sedikit. Bersyukur Pak. Karena ada juga orang yang dapat istri kurus Pak. Kena angin juara mibur. Ngerti? Nah, apalagi jalan di tengah sawah itu ya, kena angin kabur. Dapat istri gemuk itu alhamdulillah, nggak dikasih makan 1 minggu raketok Pak. Lanjut Pak. Yang dapat istri kurus alhamdulillah nggak merusak ban. Kawanannya enteng nggak Pak? Nah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan mohon maaf terkadang kalau misalkan seorang istri, bapak-bapak dapat seorang istri yang barangkali mohon maaf bahasanya di sini mungkin kalau disebut cerewet ya ora pantes Pak. Biasanya kalau yang cerewet itu yang bapak-bapak atau yang ibu-ibu? Oh, ibu-ibu ya. Karena menurut penelitian begini Bapak Ibu sekalian, ternyata perempuan itu dalam sehari semalam itu mengeluarkan kosakata rata-rata 20.000 per hari. Sedangkan bapak-bapak hanya mengeluarkan 7.000. Ibu-ibu 20.000, bapak-bapak 7.000. Artinya kalau ditimbang di perbandingannya, mohon maaf, yang lebih cerewet yang bapak-bapak atau ibu-ibu? Wah, cocok pokoknya. Punya istri mohon maaf lebih cerewet enggak apa-apa Pak. Alhamdulillah, justru kalau istrinya pendiam itu anak kecil ya. Kita mungkin punya anak kecil baru umur setahun mungkin yang baru belajar ngomong. Kalau istrinya pendiam itu anaknya lama bisa ngomong Pak. Alhamdulillah kalau punya istri banyak omong. Rezeki itu Pak ya. Ya anggap aja mungkin kalau misalkan jenengan pulang dari kerja kok sudah mohon maaf sudah ngewel, sudah mungkin bahasanya tinggi, sudah banyak ngomong ini itu Pak, mbok apa namanya, uang belanjanya ditambah, lombok mahal, beras mahal, telur mahal, kabeh mahal kaya belanjanane ora dindakke. Tambah Pak. Idep-idep Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan istri pas ngomel-ngomel begitu, anggap saja hiburan gratis. Nggak usah nyetel video, nggak usah ngidupin TV, nggak usah ngidupin radio, sudah ada onen-onenan. Ya itu kalau orang yang berpikirnya selalu positif. Tapi terkadang enggak ya. Punya istri baru pulang dan ngomel dan sebagainya, dianggap bahwa sesuatu itu kadang sesuatu hal yang negatif. Karena banyak orang Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang sampai umur sekarang 40 tahun itu belum dapat istri. Makanya kalau sudah dapat istri disyukuri. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi saya suaranya kurang jelas napa mboten iki? Jelas nih. Ibu-ibu nggak jelas kok ya. Yang pertama adalah qalban syakiron, hati yang selalu bersyukur. Ngelihat tetangganya beli motor ya ikut seneng, ngelihat tetangganya beli mobil juga ikut seneng. Beda Bapak Ibu sekalian ya, zaman sekarang dengan zaman dulu, tahun-tahun 90-an ya. Kalau ada orang dalam satu kampung itu satu orang beli motor, yang ikut seneng orang satu kampung. Tapi sekarang Bapak Ibu sekalian ya, tetangganya beli motor baru kemarin beli motor baru, kok kemudian dealer datang lagi ngantar motor baru lagi, kira-kira gimana? Oh jojo kuwi nang omah ngingu toil. Lanjut dah. Beli motor baru, beli kendaraan baru, bahkan mungkin beli mobil baru. Hati yang selalu bersyukur melihat orang lain seneng,
Hati yang selalu bersyukur ketika orang lain mendapatkan nikmat. Jangan sebaliknya kemudian dibalik. Melihat orang lain mendapatkan nikmat malah justru besengut. Melihat orang lain tetangganya melihat punya mobil baru, punya rumah baru malah justru besengut. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Thariqatul Hijratain, beliau menjelaskan yang namanya syukur. Syukur itu apa? Beliau mendefinisikan bahwa yang namanya syukur itu adalah as-sana wa 'alan ni'am. Bahwa yang namanya bersyukur itu adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada dia. Dapat rezeki, barangkali mungkin pekerjaannya yang hari ini mungkin kalau dihitung-hitung penghasilannya mungkin pas-pasan, alhamdulillah. Karena sekarang ini Bapak-Ibu sekalian, kalau saya ngikutin grup Loker Solo Raya, ngikutin kabarnya, banyak sekali yang kemudian posting, mohon maaf ada info loker nopo mboten, info loker nopo mboten. Banyak, saking banyaknya orang mencari pekerjaan. Nah kalau sekarang ini kita sudah dapat pekerjaan, maka banyak bersyukur. As-sana'u 'alan ni'am, memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Punya anak 1 alhamdulillah, punya anak 2 alhamdulillah, yang punya anak 11 ya alhamdulillah. Karena bule saya anaknya 11 Pak. Istrinya 1, anaknya 11. Alhamdulillah, rezeki nih Bapak. Karena banyak orang juga ternyata sudah 10 tahun, itu pun teman saya juga itu. Umur 10 tahun, umur pernikahannya 10 tahun, belum dikaruniai anak. Bahkan terakhir kemarin itu, alhamdulillah dikaruniai anak setelah 10 tahun, tapi sebelum dikaruniai anak itu Bapak sekalian, itu butuh proses 3 kali sampai kemudian istrinya keguguran 3 kali. Coba bayangkan itu. Rezeki punya anak harus disyukuri. Yang pertama tadi as-sana wa 'alan ni'am, yang kedua wa mahabbatuhu. Nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mari kita cintai. Yang ketiga wal amalu bi ta'atihi. Kita gunakan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam hal kebaikan, dalam hal ketaatan. Kalau sudah punya istri 1, baru punya istri 1 mungkin Pak ya. Ada rencana nambah mboten Pak? Oh enten ibu-ibu mboten jawab Bu. Berarti ini memang tipe-tipe suami yang setia. Setia atau memang takut istri Pak? Antara setia sama takut istri memang beda-beda tipis ya. Setia. Suami-suami yang ikut pengajian, persaksikanlah bahwa suami jenengan adalah insya Allah suami yang setia. Bahkan di awal-awal pernikahan biasanya bilang, saya akan sehidup semati. Kalau jenengan suami dan istri ya, suaminya bilang kalau misalkan nanti saya meninggal duluan, persaksikanlah bahwa istri tidak akan menikah lagi. Tapi kalau istrinya meninggal duluan, goodbye. Masih banyak berondong manis, gitu kan ya. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah qalban syakiron, hati yang selalu bersyukur. Pahalane surga Bapak Ibu sekalian, neng karena pahalanya yang luar biasa besarnya ini, memang mempraktekkan hati yang selalu bersyukur itu susah, berat. Bukan susah iya, dan juga berat Bapak Ibu sekalian. Apalagi sekarang ini Bapak sekalian, kalau kita melihat supaya kita lebih bisa bersyukur Bapak sekalian, pernah enggak kita kemudian bersyukur diberi nikmat air yang selalu melimpah? Pernah enggak terucap, ya Allah alhamdulillah air untuk mandi, untuk minum dan lain sebagainya yang sifatnya air itu terpenuhi semua? Ada enggak kemudian yang kemudian terceletuk untuk bersyukur kepada Allah? Tapi sekarang ini Bapak sekalian, saudara-saudara kita yang berada di Gunung Kidul, yang ada di Boyolali, itu mohon maaf Bapak sekalian, itu mereka kekeringan. Karena tadi ini Bapak sekalian, alhamdulillah qadarullah, rezeki yang dari Bapak Ibu sekalian, infak dari
Bapak Ibu sekalian yang barangkali ikut berdonasi ke Ma'had Ali An-Nur untuk kemudian diwujudkan dalam bentuk air, kemudian telah kita salurkan. Termasuk hari ini tadi kita menyalurkan di Wonosegoro. Di Wonosegoro itu Bapak Ibu sekalian, ada salah satu NGO yang datang ke sana berupaya untuk mengebor, membuat sumur yang dalamnya kurang lebih 20 meter sampai 60 meter. Yang keluar bukan air, tapi yang keluar apa? Gas. Itu kalau ketahuan sama PT mungkin langsung itu dikeruk gasnya. Ini panen. Yang keluar bukan air tapi gas. Sekalipun ada keluar air itu sedikit dan baunya bau gas. Dan beberapa sebagiannya kita salurkan juga ke Gunung Kidul Bapak sekalian ya. Yang ternyata Bapak sekalian di sana ada sumur yang kurang lebih dalamnya 200 meter. 200 meter itu kalau ditancapkan di sini nggak sampai 200 meter Pak ya. 10 meter ini saja sudah aman Pak ya. Sudah banyak airnya. Di Gunung Kidul itu 200 meter Pak ya. Nggak keluar air. Coba bayangkan Bapak sekalian. Itu dana yang digunakan untuk mengebor 60 meter bahkan sampai 200 meter itu uang ratusan juta. Nah kalau kita buat sumur di sini di Sukoharjo 6 meter 10 meter itu udah banyak Bapak sekalian. Itu mereka menghabiskan uang ratusan juta untuk ngebor, untuk membuat sumur, itu nggak keluar air. Masya Allah. Jadi pas kita datang ke sana dan kemudian tankinya datang itu Masya Allah Bapak sekalian. Berbondong-bondong mereka membawa kendi, ada yang bawa ember, ada yang membawa botol, galon dan sebagainya untuk kemudian ngambil air. Luar biasa mereka Bapak sekalian. Setelah kita selesai kemudian rasa terima kasihnya mereka kepada kita sebagai perwakilan dari Bapak Ibu sekalian, dari orang-orang dermawan, dari orang-orang baik, itu mereka menyampaikan terima kasih banyak. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya hati kita bisa lebih bersyukur, maka menengoklah ke bawah, menunduklah ke bawah. Banyak orang-orang yang kemudian membutuhkan pertolongan kita. Karena kalau kita mendongaknya selalu ke atas, kita selalu kurang. Mungkin Bapak Ibu yang barangkali dikasih rezeki yang hari ini bisa melihat, bisa memegang, bahkan bisa memiliki mobil Avanza mungkin. Karena melihatnya ke atas, wah ternyata ada yang lebih bagus dari Avanza, Innova. Oh benjang tumbas Innova. Pun ketumbas Innova, dongak meleh. Enten sing anyar meleh. Pajero. Enten sing anyar meleh Alphard, enten sing sae meleh Lamborghini. Lah kapan rampungnya? Karena perusahaan mobil itu selalu mengeluarkan mobil-mobil yang baik. Kalau kita nggak melihat ke bawah, saya yakin kita akan selalu haus terhadap dunia. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah lisanan dzakiran, hati yang selalu, qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur. Yang kedua adalah kata Rasulullah, yang kedua adalah walisanan dzakiran, orang yang akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Ciri yang kedua adalah mereka yang memiliki lisanan dzakiran, lisan yang selalu berzikir. Ini salah seorang salaf Bapak Ibu sekalian yang bernama Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu anaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu salah seorang sahabat senior, kemudian memiliki anaknya namanya Urwah bin Zubair. Zaman dulu Bapak Ibu sekalian, dalam dunia kedokteran itu belum ada yang namanya bius membius kalau ada operasi. Kalau sekarang kan ada orang operasi usus buntu, ada operasi kanker dan lain sebagainya, sudah ada bius. Jadi ketika dioperasi tidak merasakan sakit. Zaman dulu biusnya nopo? Arang. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau dioperasi, maka supaya tidak merasakan sakitnya pas ketika mungkin dioperasi, dia harus minum arak sampai mabok. Urwah bin Zubair, beliau adalah seorang ulama yang tawadhu, yang warok dan lain sebagainya. Beliau suatu saat ditimpa musibah dan kemudian kakinya itu lama-lama membusuk.
Dan tabib dokter ketika itu memutuskan bahwa kakinya harus diamputasi, harus dipotong, karena kalau nggak dipotong itu merembet terus. Akhirnya kemudian diputuskanlah untuk dipotong. Dokternya kemudian menyampaikan kepada Urwah bin Zubair, wahai Urwah bin Zubair, hendaknya engkau meminum arak sampai kemudian engkau mabuk, dan ketika nanti kita memotong kakimu engkau tidak merasakan sakit. Kata Urwah bin Zubair apa? Enggak, saya tidak akan pernah memasukkan barang haram ke dalam perut. Tidak akan pernah. Lah terus gimana? Potonglah kapan saja engkau mau. Dalam kondisi aku sadar. Coba bayangkan, Pak. Mungkin bapak-bapak dulu ingat ya, masih kecil mungkin ya, ketika mohon maaf di khitan, mungkin kalau tanpa dibius gimana kira-kira, Pak? Wah, semending wegah Pak Nje. Mending wegah. Dilakukanlah amputasi terhadap Urwah bin Zubair. Tapi qadarullah Bapak sekalian, kuatnya lisan beliau berzikir yang kemudian membuat beliau itu tidak pingsan ketika kakinya dipotong. Coba barangkali nih. Kalau sekarang ada orang yang kemudian kakinya harus dipotong dengan kondisi sadar tanpa bius, kira-kira berani nggak dia? Wah, susah Pak ya. Susah. Ketika dipotong lisannya Urwah bin Zubair itu langsung dari awal memang Urwah bin Zubair selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zaman itu Bapak sekalian, setelah dipotong itu darah kan masih mengalir ya, masih menetes itu ya. Dalam rangka supaya darahnya tidak mengalir lagi, supaya darahnya mimpes, tidak mengalir, supaya darahnya mampet, maka dicelupkanlah kakinya Urwah bin Zubair yang telah dipotong tadi ke dalam minyak zaitun yang masih mendidih. Baru darahnya berhenti. Nah, saat itulah kemudian beliau tak sadarkan diri. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekuatan zikir, kekuatan lisan yang selalu berzikir. Mungkin ibu-ibu di rumah kalau misalkan masak, ngulek sambal dan lain sebagainya, bukan kemudian sambil nembang nopo Bu sekarang itu. Apa tuh janin kok? Daripada sambil dangdutan, daripada sambil orkesan dan lain sebagainya kan, ngulek sambal itu ya sambil ngulek bumbu itu kan astagfirullah kan ya enak dirungokke daripada ngulek bumbu karo dangdutan. Itu saya yakin hasilnya beda Bapak sekalian ya. Ibu-ibu yang nyambel tomat dan lain sebagainya buat bumbu, yang satu lisannya berzikir dan yang satu lisannya dangdutan, hasilnya beda. Ini ada kisah ya, kisah salah seorang ustazah. Beliau sekarang masih ada dan saya tahu betul beliau orang yang solihah ya. Ustazah, saya tidak sebutkan namanya. Buat es teh. Nah ya, kalau bahasa sekarang mungkin es teh kampul lah, es teh jumbo dan lain sebagainya. Es teh yang kemudian dikapin gitu. Cuma es tehnya itu rasanya beda. Ketika ditanya, sebenarnya yang membuat beda itu apanya toh? Apa jenengan kasih madu, atau jenengan kasih gula alami, atau jenengan kasih apa? Lah kalau misalkan dikasih madu itu kan memang enak, cuma kan butuh berapa madunya kan? Padahal jualnya saja 3.000 per botol, per cup. Beliau bilang, pas saya buat, dari awal saya buat, saya selalu zikir. Oh ini rahasianya ini. Yang barangkali bapak-bapak mungkin ibu-ibu juga jualan mungkin ya. Jualan apalagi jualan makanan dan lain sebagainya. Membuatnya bahkan mungkin pas ngecak nih kok. Pas menyajikannya sambil zikir, sambil istighfar. Kalau misalkan jenengan barangkali ya pelanggannya sedikit, tapi jenengan sudah ada nilai plusnya. Apa? Warungnya selalu terdengar suara zikir. Mungkin babi ngepet ini mau mampir itu kabur nih Pak. Sekalipun saya tidak tahu babi ngepet sebenarnya ada atau tidak ya.
Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekuatan berzikir. Zikir entah itu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena yang namanya manusia itu kan menungso Pak J. Menungso Bu J. Menus-menus panggonane dosa. Kalau saja Rasulullah per hari 70 sampai 100 kali dalam sehari beristighfar, itu saja yang Rasulullah sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Itu per hari 70 sampai 100 kali dalam sehari beristighfar. Nah kalau kita sudah jelas-jelas menus-menus panggonan itu, berapa kali kita beristighfar dalam setiap hari? Memang untuk melazimi yang demikian, kalau misalkan kita belum terbiasa itu memang biasanya berat. Tapi berat itu biasanya cuma di awal. Tapi kalau sudah biasa melakukan, kalau enggak melakukan itu kayak sesuatu ada yang kurang. Kayak ada salah seorang ustadz itu ya. Salah seorang ustadz yang tidak perlu saya sebut namanya, per hari beliau sedekahnya 1 juta per hari Pak ya, infak beliau. Mungkin sudah bisa dibayangkan kekayaan beliau itu berapa. Dan tidak hanya sehari ini infak 1 juta, besok udah enggak lagi, enggak, tiap hari. Jadi kalau misalkan 1 bulan 30 hari, berarti infaknya dalam 1 bulan 30 juta. Mungkin ustadznya dicak kesini, mungkin disediakan kota infak aja Pak ya. Infaknya per hari 1 juta. Beliau bilang, kalau misalkan saya nggak infak sehari 1 juta, itu ada sesuatu hal yang hilang. Kayak sesuatu ada yang kurang lengkap. Karena sudah terbiasa. Karena memang ya, bukan ujuk-ujuk kok langsung 1 juta. Berawal dari yang kecil, kemudian naik terus, sampai kemudian per hari infaknya 1 juta. Dan kalau beliau tidak infak 1 hari itu 1 juta, itu kayak sesuatu ada yang kurang dalam hari itu. Nah mungkin kita juga begitu. Kalau kita sudah terbiasa dengan istighfar, dengan zikir dalam kondisi apapun ya, kecuali di tempat-tempat yang memang tidak itu diperbolehkan. Kalau kita tidak melewatinya dengan istighfar, tidak melewatinya dengan berzikir, sesuatu ada yang kurang. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 16 menit lagi. Yang pertama, yang kedua sudah ya. Yang pertama, yang tadi apa Pak? Yang pertama, hati yang selalu bersyukur. Yang kedua, lisan yang selalu berzikir. Yang ketiga, wa badanan alal bala'i sabiron. Badan kita ketika ditimpa musibah, sakit dan sebagainya selalu bersabar. Sudah pernah merasakan sakit gigi Bapak Ibu sekalian? Sudah, sering malah Pak ya. Sering ya. Mungkin, tapi kan tidak selama Nabi Ayub. Nabi Ayub itu qadarullah dikasih sakit 18 tahun. Enten bapak-bapak yang sakit atau ibu-ibu yang sakit mungkin 18 tahun? Buatan enten je. Yang mungkin yang stroke sampai 18 tahun juga kan yang kelihatannya nggak ada ya. Apalagi sakit gigi sampai 18 tahun kayaknya nggak ada. Sakit gigi 18 jam itu rasanya katus sesuatu yang ada di depannya kok kayaknya pengen dipukul Pak Ji. Saking sakitnya. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu bersabar ketika ditimpa musibah berupa sakit. 18 tahun Nabi Ayub alaihi salam kemudian merasakan sakit, bahkan sampai kemudian anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai dalam kondisi istrinya kan hampir-hampir meninggalkan Nabi Ayub karena saking lamanya mengurusi Nabi Ayub 18 tahun, hampir-hampir saja kemudian istrinya mau meninggalkan. Tapi qadarullah Bapak sekalian, contoh dari Nabi Ayub. Beliau katakan apa? Sampai setan menggodanya. Nabi Ayub mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Diberi sakit 18 tahun masih sanggupnya ngomong alhamdulillah. Bapak Ibu mungkin sakit stroke misalkan, atau apalah mungkin sekarang diabetes 1 tahun. Enten sing sanjang
Alhamdulillah disukani diabetes, irit gula. Enten sing sanjang ngoten niku? Arang kading aja. Arang kading. Dan begini Bapak sekalian, ternyata menjadi orang yang bahagia itu tidak nunggu menjadi orang yang kaya. Karena sekali lagi, orang yang kaya belum tentu bisa menikmati kekayaannya. Salah seorang misalkan, seorang kaya Pak ya. Orang kaya sekarang ini banyak yang, ya sebagian saja sini. Orang yang kaya cuma qadarullah kena diabetes. Boleh makan gula? Boleh. Cuma tidak boleh berlebihan. Mau makan yang manis-manis, takut diabetesnya kambuh. Mau makan sate kambing, olah wedi kok bahan darah tinggi. Ujung-ujungnya makan apa Pak? Pisang kepok. Padahal pisang kepok sekarang ini kalau saya lihat nih Pak ya, di toko-toko pakan burung itu ya, pisang kepok digunakan untuk pakan burung. Jadi menunggu untuk kemudian selalu bersyukur, menunggu untuk kemudian bisa menikmati yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat itu tidak harus nunggu jadi orang kaya. Seneng itu tidak harus nunggu menjadi orang kaya. Karena berapa banyak orang yang kaya cuma tidak bisa menikmati kekayaannya. Tapi bukan kemudian bukan kemudian saya menyudutkan orang kaya, tidak. Tapi artinya begini, bahwa syukur, bahwa menikmati sesuatu hal itu tidak harus nunggu jadi orang kaya. Jadi orang sederhana pun kalau syukurnya banyak, selalu bersyukur, insya Allah hidupnya nyaman. Beliau Nabi Ayub alaihi salam, beliau katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dikasih sakit 18 tahun masih ngucap alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi huwa a'ta wa huwa akhadha. Segala puji bagi Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku nikmat, dan ada kalanya Allah Subhanahu wa taala mengambil nikmat itu. Kita terlahir di dunia bawa apa kita Pak? Bawa apa kita Bu? Atau mungkin ibu-ibu yang terlahir di dunia terus langsung tangannya langsung ada emasnya di jarinya, kan mboten nenten nggih. Sehelai kain pun, sehelai benang pun tidak kita bawa. Kalau misalkan kemudian kita sudah dikasih motor, sudah dikasih rumah, sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mobil, bahkan mungkin sawah dan sebagainya, kok kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil, sebenarnya itu hal yang lumrah saja. Tapi bagi orang yang tidak memahami prinsip kehidupan, adanya naik turun dalam kehidupan, dia tidak bisa mengambil ibrahnya. Sederhananya kita pakai logika orang parkir. Orang parkir juga ya, mobil banyak mewah-mewah. Ketika mobilnya pergi, apa kemudian dia marah-marah sama yang ngambil mobil? Kalau dia marah-marah sama yang ngambil mobil, berarti orang parkirnya saya nggak ngomong gila Pak ya, yang bilang gilaan bapak-bapak ya. Allah yang ngasih kita rezeki, yang ngasih kita rumah, yang ngasih kita pakaian, yang ngasih kita sawah. Suatu saat Allah ambil, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kok kemudian kita marah-marah? Saya tidak lanjutkan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa badanan alal bala'i sabiran, selalu bersabar. Dan saya persingkat, yang terakhir adalah orang yang akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Poin yang keempat, poin yang terakhir adalah wa zaujatan, dan seorang istri la tabghihi khawnan fi nafsiha wala malihi, seorang istri yang tidak berkhianat terhadap dirinya ketika mungkin suaminya pergi kerja, ketika mungkin suaminya pergi luar kota karena istrinya di rumah, tidak berbuat serong, wala malihi, dan menjaga harta suaminya. Jadi tidak berkhianat terhadap dirinya ketika suaminya pergi, dan juga tidak berkhianat terhadap harta suami karena suaminya mungkin pas pergi
mungkin pas kerja dan sebagainya. Karena pada sejatinya Bapak sekalian, ibu-ibu di rumah menjaga diri, begitu juga menjaga harta suami. Kalau sudah dikasih teh berarti sudah selesai Pak nih. Oh, menjelang selesai. Bapak Ibu yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istri berarti istri yang solihah. Mendapatkan istri yang solihah, sekalipun mohon maaf Bapak sekalian, kalau di awal-awal itu biasanya seorang laki-laki mencari pasangan hidup, mencari istri, biasanya kriterianya muluk-muluk, yang putih, yang manis, yang napa meneh Bu, yang pinter masak. Nggih, Bu. Kalau yang putih itu enggak perlu ini, Mbak ya. Enggak perlu nyari yang putih, sapi pun putih Mbak ya. Yang pinter masak, Magicom Miyako itu pinter masak Mbak ya. Oh, yang manis mungkin, nah, gula di rumah banyak Mbak ya. Persyaratannya muluk-muluk. Tapi ingatlah kalau Tapi ingatlah bahwa persyaratan yang muluk-muluk kalau tidak dibarengi, tidak didasari, tidak dilandasi dengan keimanan, sesuatu yang kita inginkan, idam-idamkan itu hanya sebentar saja. Fata morgana. Mungkin di awal-awal nikah bagaikan antara suami dan istri itu bagaikan bidadari. Dunia milik berdua. Yang lainnya termasuk bapaknya dan ibunya semuanya ngontrak di dunia ini. Nah, karena seolah-olah dunianya milik berdua. Tapi coba bayangkan Bapak sekalian, karena mungkin dia belum merasakan gas entek, beras mundat, minyak pernah langka, BBM seringnya naik, anak sekolah. Nah itu kalau sudah merasakan itu sudah ya. Terkadang nggak terlalu muluk-muluk, tapi biasanya ibu-ibu di awal-awal nikah, ibu-ibu yang belum nikah biasanya, mbak-mbak berarti, itu yang dicari adalah dari seorang laki-laki biasanya wibawa. Kenapa Bu? Wibawa Bu ya? Ketika pas mau melamar cari wibawa. Loh kok bisa wibawa mobil, wibawa motor? Yang dilihat itu yang di bawahnya, bukan wibawa sejatinya, tapi wibawa. Wibawa kendaraan. Pernah kejadian ini Bapak sekalian ya, di salah satu tempat ya. Tetangga teman saya, ketika pas apa namanya? Mungkin pas silaturahim, mungkin sudah tukar biodata dan kemudian sudah dipertemukan sebelumnya, dipertemukan oleh penghubungnya, mak comblangnya. Kemudian si laki-laki calon istrinya, calon suaminya disuruh datang, diminta datang ke rumah perempuannya. Ya zaman sekarang Pak ya, mosok pakai motor, yo gengsinya turun lah Pak ya. Akhirnya pakai mobil. Tapi karena di rumah nggak ada mobil, akhirnya rental. Datang ke sana, datang ke rumah calon istri. Ketika ditanya pekerjaan bapaknya apa? Pekerjaan bapak adalah TNI AD. Ini plesetan Pak ya, plesetan. TNI AD maksudnya apa? Di rumah itu Tani Angkatan Darat. Nah, dari kejauhan kan kelihatan tuh bawa mobil, kemudian datang. Pas datang kemudian setelah itu berlanjut ke pelaminan dan menikah. Setelah menikah, suatu saat istrinya tanya, Mas, dek ben katosin jenengan pas mau ngelamaran itu bawa mobil. Kok dari kemarin saya nggak lihat parkiran mobilnya di mana ya? Itu rental dek, ya Allah. Dihapusi pindo ya pekerjaannya, dan yang kedua adalah bawaannya. Ingat loh sekalian, kalau kita punya anak, pilihkan yang pertama kali adalah agamanya. Kalau agamanya baik, insya Allah yang lainnya ngikut lah ya. Kalau masalah agamanya ini sudah diabaikan,
Salatnya ditanya, salatnya pripun? Salatnya ya kadang ya semut-mutih lah. Semutih pripun? Ya kalau saya pas bolong ya saya salat, kalau pas buntet saya nggak salat. Perintah Allah saja, perintah Allah, Allah yang ngasih dia makan, yang ngasih dia hidup saja dia lalaikan, apalagi tanggung jawab dia kepada istri. Itu lebih diremehkan, tidak diperhatikan. Yakinlah kewajiban dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja sudah diremehkan, apalagi kewajiban dia terhadap istri dan anak-anaknya. Maka tak heran Bapak Ibu sekalian ya, baru nikah 1 bulan, baru nikah 2 bulan, 3 bulan, ujung-ujungnya berakhir di pengadilan. Karena memang ternyata juga ada Bapak Ibu sekalian ya, nikahnya karena memang LKMD. LKMD niku lamaran keri meteng dhisik. Terus terpaksa nih. Atau konangan Pak Hansip. Nah, itu udah repot itu. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya kajian pada malam hari ini adalah sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Riwayat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, orang yang diberi 4 hal u'tiya khairat dunya wal akhirah, sejatinya dia telah diberi kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama adalah qalban syakiron, hati yang selalu bersyukur. Yang kedua adalah lisanan dzakiron, lisan yang selalu berzikir. Yang ketiga adalah wa badanan alal bala'i sabiron, ditimpa musibah, penyakit dan lain sebagainya selalu bersabar. Dan yang keempat adalah wa zaujatan la tabhihi fi nafsiha wa malihi, istri yang tidak berkhianat terhadap dirinya dan harta suaminya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.